Jadi lubang masuk burung itu adalah lubang yang paling vital di saat mendirikan gedung walet. Lubang masuk burung tidak bisa asal-asalan formalitas setelah berdiri gedung, lalu yang penting ada lubang masuknya, tidak. Bosku, kembali lagi bersama Atik Walet. Kalau pada bahasan sebelumnya, Atik Walet mengulas tentang pemilihan lokasi yang tepat. Bahasa kasarnya cek lokasi, persiapan, hingga apabila kita mempunyai lokasi pada jalur yang sentra, stagnan, bahkan terlanjur mendirikan gedung di jalur sepi. Oke, mungkin beberapa dari penjelasan saya ada yang masih kurang karena statementnya mungkin dirasa statement yang menyesatkan. Oke, tidak masalah tersebut. Artinya itu dipahami. Apabila kita punya modal kecil, boleh mendirikan gedung kecil asal menentukan lokasi yang jeli dan serius. Baik, kita lanjut lagi di bahasan berikutnya, yaitu mengenai 4 lubang yang harus dipahami. Yang pertama, lubang LNB. Yang kedua, lubang void. Yang ketiga, lubang lar. Oleh karena itu, apabila terlanjur di jalur sepi dan demi penghematan biaya pemiliknya mendirikan gedung, sudah berdiri dan di-on-kan, dibunyikan selama 2 tahun, tetapi mengeluh, kok hasilnya begini-begini saja. Ya, kuncinya yang utama adalah sabar, bunyikan terus suara, nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Dan tentunya yang harus diperhatikan mengenai 4 lubang itu harus diiringi dengan tata ruang yang bagus, kemudian suhu dan kelembapannya pun harus dapat. Ya, patokan sih untuk suhu itu dari 27 sampai di 30 sudah bagus. Apalagi posisi seperti saya sekarang ada di jalur Katulistiwa di Kalimantan ya. Jadi suhu di 27 hingga 30 itu sudah termasuk bagus. Bagaimana dengan kelembapan? Kelembapan itu mulai dari 85 hingga 91 sudah termasuk luar biasa. Jangan juga terlalu lembab, dibanyakkan ember-ember atau baskom untuk bak-bak tempat air. Efek sampingnya, jika gedung terlalu lembab maka akan membawa jamur ke sirip-sirip, sehingga burung walet pun enggan untuk bersarang di sirip. Oke bosku, kembali ke pokok bahasan mengenai 4 lubang. Yang pertama, LMB atau kepanjangannya lubang masuk burung. Jadi lubang masuk burung itu adalah lubang yang paling vital di saat mendirikan gedung walet. Lubang masuk burung tidak bisa asal-asalan formalitas setelah berdiri gedung, lalu yang penting ada lubang masuknya, tidak. Untuk menentukan LNP yang benar,
itu ada rumusnya tersendiri. Jadi fungsi LMB ini atau lubang masuk burung ini, bagaimana gedung kita bisa merayu burung yang lewat untuk minimal berputar di sekitar gedung sebelum dia masuk. Jadi kunci utamanya LMB adalah merayu burung supaya burung itu mendekat ke gedung kita. Selain itu, yang kedua, penentuan LMB itu harus diperhitungkan untuk pencahayaan di dalam ruangan. Jangan menempatkan LMB yang salah sehingga di sore hari cahaya matahari sangat terang masuk ke dalam gedung. Yang ketiga, fungsinya LMB yang harus diperhitungkan supaya tidak ada maling atau pencuri yang masuk. Jadi dari LMB ini adalah sangat vital. Tidak bisa sembarangan kita menentukan lubang masuk burungnya. Jangan asal yang penting ada lubangnya, masuk saja. Tidak seperti itu, bosku. Oke, untuk menentukan LMB yang benar itu hanya satu kuncinya, bosku. Arah mana LMB yang benar? LMB yang benar adalah menyongsong arah burung pulang di sore hari. Itu yang benar. Tidak ada mengikuti harus ke arah timur matahari terbit untuk menghindari matahari terbenam cahayanya. Tidak ada patokan yang seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah LMB yang ideal? Kalau menurut saya dan mungkin dari teman-teman konsultan yang lain sependapat bahwasanya LMB yang benar itu jumlahnya cukup satu saja, karena apabila terdapat 2 LMB seperti ini, maka burung akan masuk dari area sini dan akan keluar dari arah yang sini. Maka dari itu upayakan dari mana arah burung pulang di sore hari, disitulah arah LMB yang benar. Kemudian bagaimana jika LMB diberi tanda-tanda tertentu? Misalnya di bibir LMB diberikan cap hitam supaya dari kejauhan burung walet yang terbang pulang melihat seolah-olah itu adalah bibir gua. Ya, variatif. Kalau bagi saya terserahlah, mau dicat atau polos tidak ada masalahnya, karena terus terang aja untuk burung walet, indera yang dia gunakan bukanlah indera penglihatannya. Burung walet itu indera yang digunakan hanya indera pendengarannya. Maka apabila LMB posisinya benar, menyongsong arah burung pulang dengan menggunakan tweeter yang pas, dengan ukuran volume yang tepat, walaupun tidak dicat, burung walet akan masuk juga. Kemudian bagaimana LMB diberikan lampu supaya di sore hari burung walet banyak berputar, karena mungkin satu dengan alasan banyak serangga di lampu-lampu tersebut. Saya rasa kalau lampu tidak efisien untuk mengarahkan burung walet pulang. Namun apabila di lokasi tertentu banyak burung hantu, bahkan gedung walet pernah dimasuki oleh burung hantu, penggunaan lampu itu fungsinya untuk mengusir burung hantu, bukan untuk menuntun burung walet masuk ke LMB. Bagaimana jika sudah terlanjur LMB terbalik? Misalnya
burung walet di sore hari pulang dari barat, sedangkan LMP kita arahnya ke timur. Yang pertama harus dilakukan adalah merubah LMP atau membuat LMP baru ke arah burung pulang. Atau apabila gedung itu tidak memungkinkan untuk dirubah LMP-nya, ada solusinya kembali, yaitu pasanglah tweeter tambahan ke arah burung pulang. Bisa dipasang di atap melalui speaker tembak, atau bisa dipasangkan heksagonal. Untuk selanjutnya, bagaimana arah LMP atau kemana arah LMP untuk daerah sentra walet, sentra padan. Misalnya dikelilingi gedung walet Anda, sudah banyak gedung-gedung walet yang sudah berhasil atau sudah sukses. Apakah perlu menghadapkan LMP ke arah gedung yang sudah sukses? Tidak. Kenapa saya jawab tidak? Apakah suara yang dipancarkan dari LMP gedung Anda mengarah ke gedung yang sudah berpopulasi besar itu akan efisien? Seringkali saya lihat hal seperti ini. Burung walet akan banyak berputar di gedung yang mengarah ke sentra. Namun di saat rombongan koloni dari gedung yang sudah berhasil tadi pulang, terutama rombongan besarnya pulang, maka 1-2 ekor burung walet yang berputar di LMP Anda akan tersedot ke gedung yang sudah sukses tadi. Untuk selanjutnya, bagaimana mengatasi arah LMP untuk daerah lintasan? Ya, secara teori tetap kembali ke pembahasan awal tadi, bahwasanya LMP harus mengarah atau menyongsong burung pulang di sore hari. Begitu juga untuk daerah lintasan, LMP arahnya menghadap atau menyongsong ke burung walet pulang di sore hari. Tetap bunyikan suara panggil secara kontinu. Maka apabila suara panggil itu memang respon, terutama burung walet anakan, karena burung walet anakan ini dia memerlukan tempat tinggal baru yang nyaman, yang efisien. Walaupun gedung sudah berpopulasi besar, 50% anakan gagal pulang ke gedung lama. Itu kuncinya, gedung-gedung baru untuk menarik burung walet. Yang paling utama bisa ditarik adalah anakan, dan yang kedua, induk yang stres di dalam gedung waletnya sudah ada hama. Bagaimana kalau lokasi gedung kita berada di daerah pakan? Kemanakah arah LMP yang tepat? Jawabannya adalah bebas sesuka hati. Kemana arah burung walet yang pulang untuk daerah pakan? Karena rata-rata di daerah pakan, di situ banyak koloni-koloni walet bermain mencari pakan di sekitarnya. Yang jelas kalau memang gedung Anda, bosku, ada di daerah pakan, upayakan LMP itu tidak menghadap ke matahari terbenam. Tujuannya untuk menekan cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung. Lebih efisien manakah? LMP atau lubang masuk burung yang sempit dengan yang lebar? Jadi kita ambil beberapa sisi positif dan negatifnya. Untuk LMP yang sempit,
pencahayaan bisa ditekan, antisipasi maling bisa terjadi, dan burung hantu susah untuk masuk. Namun kebanyakan untuk LMP yang sempit, rata-rata burung walet banyak berputar di luar, tapi enggan untuk masuk. Kalaupun mau masuk, hanya hitungan beberapa detik saja. Masuk, burungnya berputar di void, kemudian keluar lagi. Itu salah satu efek negatifnya LMP yang berukuran sempit. Bagaimana dengan LMP yang lebar? LMP yang lebar, sisi negatifnya pencahayaan tidak bisa ditekan, kemudian rentan dimasuki oleh maling. Dan yang ketiga, LMP yang lebar itu paling mudah untuk dimasuki predator, karena predator utama gedung walet itu hanya dua yang paling utama dan sangat fatal, yaitu burung hantu dan tikus. Maka dengan LMP yang lebar sangat mudah burung hantu untuk hinggap di bibir-bibir LMP. Kemudian LMP yang sedang idealnya ukurannya berapa? LMP yang sering kali saya gunakan di mitra binaan itu ukurannya adalah 70 kali 40 cm. Itu sudah efisien. Dengan pengimbangan ukuran void yang tepat, maka bisa menentukan berapa lebar lar ke setiap nesting roomnya. Jadi kesimpulannya, LMP adalah lubang paling vital untuk akses utama dan pertama burung walet masuk ke gedung Anda, bosku. Jadi diperhitungkan dengan matang, dengan teliti, melalui survei yang serius di gedung sebelum menentukan arah yang tepat kemanakah LMP itu harus dibuat. Oke, untuk LMP mungkin hanya sampai di situ, bosku. Terima kasih sudah menonton Otik Walet. Jangan lupa dukung terus channel Otik Walet supaya bisa berkembang ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.